Kalau orang kaya sombong, dosa. Orang miskin sombong lebih dosa lagi. Tetap kita katakan orang sombong, orang kaya sombong ya nggak apa-apa, dosa, tetap dosa para jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita terkadang dilupakan dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan karena sibuk cari dunia. Pagi berangkat kerja, jam 7 pulang jam 4, terus rutinitas seperti itu aja. Dia lupa kalau dulu saya pernah berzina, ya Allah. Dulu saya pernah berbuat ini, pernah berbuat ini. Tobat sama Allah SWT. Karena ada orang yang berpikiran kalau dia itu berzina sebelum menikah, terus kawin, dosa zinanya gugur. Tidak. Karena orang berpikir, ada sekarang nih anak-anak yang menikah karena sudah tabrakan, katanya. Karena sudah kecelakaan, akhirnya dinikahkan dan tidak bertobat kepada Allah SWT. Rumah tangganya kacau, ribut terus, gara-gara dia lupa nih dosa dia. Dia harus kembali kepada Allah SWT. Bukan dengan dapat buku hijau selesai, tidak. Dia harus kembali kepada Allah SWT, dan Allah akan menerima tobatnya orang-orang yang bertobat. Maka kita harus ingat lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir di doa ini, seorang yang sudah umur 40 tahun mengatakan, wa inni minal muslimin. Aku termasuk orang-orang Islam. Orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kau kecuali dalam kondisi muslim. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kita lihat orang-orang yang umurnya 40 tahun bangun villa. Kalau di daerah Purworejo di mana villanya misalnya, jemaah? Hah? Nggak ada. Oke lah, orang-orang Jakarta umur 40 tahun, 50 tahun sukses bangun villa. Bangun villa di Bandung, bangun villa di Bogor. Udah bangun villa, selesai nih villanya, 2 hari mati. Dia belum pernah menempatin villa itu. Kena serangan jantung, kena apa. Seorang syekh cerita, ada seorang laki yang kaya raya, dia membangun rumah, apartemen, disebutkan miliaran yang dia keluarkan untuk membangun rumah itu. Setelah selesai, kena serangan jantung. Dikunjungin sama sohibnya ketika sudah mau mati nih, kata dia. Maka dikatakan, gimana menurut ente nih istri ana nih? Kalau ana mati, kawin lagi dia. Rumah ini dinikmatin sama dia dan suami dia. Betul. Antum bisa bayangin. Kadang-kala kita menumpuk dunia bukan untuk diri kita, yang menikmatin orang lain. Disebutkan ada seorang juga yang membangun villanya. Villanya itu dikasih marmernya dari batu yang dari Brazil itu apa namanya? Onik. Sekarang kan musim batu akik nih ya. Antum kadang-kala orang punya koleksi akik, 100 akik di lemarinya. Ada yang dia bawa mati. Satu pun nggak ada yang dia bawa. Bahkan akan dilepas sama anaknya. Kalau bapaknya mati pakai akik, akan dibiarin sama anaknya. Oh, cok pak eman-eman pak. Pak mati wis kono. Ibunya ketika mati dengan kalung emasnya dan gelang-gelang emasnya, cincin emasnya, apa anaknya tega membiarkan emas? Bukan tega sama ibunya ya. Tega sama emasnya itu dibawa mati ibunya. Nggak akan tega dia. Ya salah siapa ibu tidak mensedekahkan. Kalau ibu sedekahkan, ibu akan bawa ke kuburan. Tapi sekarang itu hak kita. Iya, hak ahli waris. Dilepas. Nih, yang Syekh cerita ada seorang membangun villa. Kemudian lantainya itu pakai batu onik. Dikatakan sampai 2,5 tahun dia menghiasi villanya itu. Kurang beberapa hari. Udah selesai nih, dia mau datang ke villa itu. Mati jamaah. Dan itu realita yang tidak bisa dipungkirin. Apa kita tetap akan menjadi budak-budak dunia? Kunu min abna'il akhirah.
Jadilah kalian dari anak-anak akhirat. Karena dunia ini akan hancur lebur. Yang kita bawa tuh hanya yang kita sedekahkan dan amal soleh kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malih. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada harta dia? Kata para sahabat, nggak ada Rasul. Semua pasti lebih cinta dengan harta dia sendiri. Masa cinta dengan hartanya orang lain? Dengan harta ahli warisnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maluk, hartamu itu ma akaltahu fa'afdat. Yang kau makan kemudian habis jadi kotoran. Wa ma labistahu fa'ablat. Yang kau pakai kemudian jadi usang. Wa ma anfaqta fa'abqait. Dan yang kau sedekahkan kemudian kau simpan. Selain itu adalah hartanya ahli waris. Rumah, walaupun sertifikat atas nama kita, perusahaan milik kita, semua sandal yang kita pakai, semua yang milik kita itu akan kita tinggal kecuali yang kita sedekahkan. Ma'asyil ikhwah rahimakumullah. Sekali lagi, banyak-banyaklah berdoa. Dibaca nih surat Al-Ahqaf ayat 15, dihafalin. Sering-sering kita baca, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardaha wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Anaknya diajarin, nak sini nak, doakan bapak nak ya. Bapak ini sudah tua, ajarkan kepada anak kita, nak mintakan ampun buat bapak nak ya. Ajarin sama anak kita. Karena kita ingin anak-anak kita diperbaikin. Banyak orang tua yang lebih berat anaknya tidak sekolah daripada anaknya tidak sholat. Subuh adzan dikumandangkan, anaknya nggak dibangunin. Kenapa? Masih kecil, kata dia. Ya Ustaz, masih kecil Ustaz. Kan belum wajib sholat. Tapi ketika jam 7 diobrak-abrik anaknya suruh sekolah. Apa sekolah wajib? Lebih wajib mana antara sekolah dengan sholat? Sholat. Maka tolong perhatikan yang seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Dan pada penghujung acara ini saya sampaikan nasihat dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Istrinya Ummu Darda pernah